Perkenalkan, saya Muhammad Rizky Ramadan selaku Duta Putra Terpilih Manajemen Resort and Leisure periode 2020-2021. Nah, di Duta On Your Screen sebelumnya kita udah ngebahas soal kehidupan di MRL sebagai insan pariwisata nih. Terus kita juga udah ngebahas soal keuangan, mengelola keuangan di masa pandemik. Iya. Nah, yang ketiga kita juga udah insecure bareng dengan Teh Nada selaku Duta Putri Manajemen Resort and Leisure. Nah, yang terakhir kemarin ada Basreng, bahas-bahas kesehatan bareng dengan Duta Rido Kurniawan. Nah, di Duta On Your Screen kali ini kita bakal ngebahas sesuatu yang sama seperti di judul. Ya, kita bakal ngebahas personal branding. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam ke personal branding, ada kata-kata menarik dari Panji Pragiwaksono mengenai personal branding. Kurang lebih beliau mengatakan seperti ini. Personal branding adalah proses di mana uang datang ke kita, bukan kita yang mencari uang. Dan sayangnya aku setuju lagi dengan pendapat dari Panji ini. Tenang, aku bakal jelasin kenapa aku setuju sama pendapat Panji Pragiwaksono. Nah, di video kali ini kita akan mengupas tuntas mengenai pengertian personal branding yang pertama. Yang kedua, kita akan mengupas tuntas mengenai manfaat personal branding, hingga kita juga akan membahas bagaimana sih caranya melakukan personal branding. Nah, pada zaman digital seperti ini, personal branding menjadi urgensi masing-masing individu untuk memasarkan dirinya sendiri. Personal branding biasanya dilakukan untuk mendapatkan change yang lebih besar, untuk mendapatkan pekerjaan atau memperluas koneksi di antara kita semua. Personal branding di zaman ini, di zaman digital, menjadi sesuatu yang sangat menguntungkan bagi kita semua karena kita lebih mudah untuk memasarkan diri kita sendiri. Bahkan bukan tidak mungkin jika kita bisa mendapatkan uang dari hasil postingan kita. Nah, ini menarik. Misal, kamu adalah seorang fotografer dan kamu selalu memposting hasil-hasil jepretan terbaik kamu di akun sosial media kamu, anggaplah Instagram ataupun TikTok ya. Nah, kamu juga sering mempublikasi kegiatan-kegiatan hunting foto dan sebagainya, gathering dan sebagainya gitu ya. Nah, suatu ketika ada suatu followers kamu yang sedang menyelenggarakan event gitu. Lalu dia tiba-tiba nelfon nih, atau tiba-tiba nge-DM, misalkan ke saya ya, misalkan, Kang Rizky, bisa nggak jadi fotografer nanti di event saya? Karena saya butuh fotografer handal yang bisa menangkap momen-momen cerdas, momen-momen epic di event saya. Nah, itu adalah salah satu contoh di mana media sosial atau apa yang kita posting bisa menjadi uang. Sedikit cerita aja, aku sering mengupload kegiatan-kegiatan ketika aku menjadi Master of Ceremony. Even aku menjadi Master of Ceremony di acara ulang tahun ponakan aku tetap upload ke Instagram. Dan alhamdulillahnya dan syukurnya adalah banyak job-job yang bisa aku dapatkan dari postingan-postingan yang aku buat gitu. Nah, waktu itu juga ada dari Instagram ada yang nge-DM, bisa nggak jadi MC ulang tahun? Aku terima. Bisa nggak jadi MC di acara syukuran? Aku terima. Nah, pernah juga nih ditawarin jadi MC di acara nikahan. Nah, tapi karena aku merasa masih belum cukup gitu ya, kemampuannya belum capable lah untuk menjadi MC di acara nikahan, terpaksa harus aku tolak. Tapi yang kita bisa lihat adalah itu tadi merupakan contoh real dari personal branding, yang mana uang itu bisa datang ke kita walaupun kitanya diam, walaupun ya kita nggak literally diam sih, kita harus gerak juga, kita harus kerja juga, tapi seenggaknya ada yang nge-trigger gitu uang itu buat datang ke kita karena kita melakukan personal branding. Nah, jadi di video ini akan banyak sekali info-info penting nih guys mengenai personal branding tentunya. Jadi ditonton terus sampai akhir video ini ya. Kalau misalkan kalian bingung kenapa sih aku pengen ngangkat soal personal branding di Duta On Your Screen ini, alasannya cuma satu, karena masih banyak orang-orang yang berpikiran seperti ini nih. Kita lihat bareng-bareng aja ya. So here it is, Duta On Your Screen Personal Branding by Muhammad Rizky Ramadan. Let's check it out.
LinkedIn, oke, portofolio, personal brand. Aduh, ribet banget sih bikin personal branding. Padahal kan ginian doang ya. Tapi ini mah bukan syarat dapat kerjaan, tapi malah nambah-nambah kerjaan. Padahal kan CV doang harusnya udah cukup kan. Tapi ini harus sambil bikin personal branding. Nggak tahu, ribet ah. Emang bener ya personal branding itu bikin ribet? Atau mungkin kamu aja yang belum paham personal branding itu apa? Ya nggak? Kalau misalkan belum paham, yuk kita bahas lebih dalam lagi mengenai personal branding bareng aku, Muhammad Rizky Ramadan, sebagai Duta Terpilih Putra Manajemen Resort and Leisure periode 2020-2021. Nah, jadi personal branding itu atau Ari, kamu jangan masuk dulu tuh, ini aku lagi syuting nih. Bentar ya. Oh, lagi syuting. Syuting apa? Ini tentang personal branding. Emang apa sih personal branding itu? Oke. Aku jelasin, tapi aku sambil lihat ke kamera ya. Wait. Jadi, personal branding itu adalah proses memasarkan diri dan karir melalui suatu citra yang dibentuk untuk khalayak umum. Dan juga citra ini dapat dipasarkan atau dipresentasikan lewat berbagai jalur, misalnya blog, situs pribadi, atau perilaku di depan umum. Bingung? Singkatnya, personal branding adalah proses kamu memasarkan diri kamu sendiri. Dalam hal ini, keterampilan, pengalaman, dan juga kepribadian menjadi hal dasar tentang bagaimana kamu membangun personal branding kamu. Emang penting ya personal branding? Jawabannya penting banget. Kalau kamu sedang mencari pekerjaan atau jabatan, maka kamu harus memiliki personal branding yang baik agar pekerjaan atau jabatan yang kamu inginkan bisa kamu dapatkan. Kenapa? Karena dengan personal branding dapat meyakinkan seseorang bahwa kamu itu profesional, kamu itu memiliki kapabilitas di bidangnya, kredibel, dan memiliki attitude yang baik ketika menghadapi sebuah pekerjaan. Jika dihadapkan pada sebuah kasus bahwa kamu memiliki profesionalisme yang tinggi, attitude yang luar biasa, kredibel, memiliki kapabilitas yang tinggi, tapi kamu tidak membuat personal branding, maka kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. Kenapa? Karena orang lain tidak tahu bahwa kamu itu profesional, kredibel, memiliki attitude yang baik, dan juga memiliki kapabilitas yang mumpuni. Oh, ternyata penting ya. Terus, aku harus ngiklanin apa dong tentang diri aku sendiri? Untuk menjawab pertanyaan itu, kamu bisa kembali menanyakan pada diri kamu sendiri dengan 3 pertanyaan ini. Yang pertama, saya unggul di bidang apa? Kalau kamu unggul di bidang editing atau script writing, maka kamu bisa membranding diri kamu sebagai editor atau script writer. Yang kedua, proyek atau suasana apa yang seringkali membutuhkan bantuan kamu? Misalnya ketika kamu berlibur dengan keluarga atau berlibur dengan teman-teman, dan selalu kamu yang menjadi tukang jepret karena mereka merasa jepretan kamu tuh luar biasa. Nah, kamu bisa membranding diri kamu sebagai fotografer. Yang ketiga, pekerjaan atau kegiatan apa yang jika kamu kerjakan kamu merasa lelah, tapi kamu merasa senang jika kamu lelah di pekerjaan tersebut. Misalnya, kamu senang acting, dan ketika kamu mendapatkan peran, kamu sangat senang jika mendapatkan peran. Walaupun ketika kamu harus latihan, observasi, improvisasi, eksplorasi peran tersebut, itu melelahkan jiwa dan raga kamu. Nah, dari sana kamu bisa langsung membranding diri kamu sebagai aktor. Intinya, branding diri kamu sesuai dengan apa yang kamu kuasai dan apa yang kamu senangi. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana caranya personal branding? Ada beberapa cara yang bisa kamu lakukan. Misalnya menjadi pribadi yang searchable atau mudah ditemukan. Nah, kalau misalkan kamu adalah seorang fotografer, maka postinglah semua hasil jepretan terbaik kamu di akun media sosial yang kamu miliki. Itu akan membuat followers kamu menganggap bahwa kamu adalah fotografer yang handal.
Dan kamu juga bisa me-reach out orang-orang selain followers kamu, misalnya dengan hashtag atau di FYP ya kalau di TikTok. Cara yang lain adalah dengan memperbaharui atau membuat profil kamu di LinkedIn. Menurut riset, 92% perekrut akan merekrut karyawannya dari media sosial dan 87%-nya merekrut dari LinkedIn. Intinya, buat portofolio kamu sebaik mungkin, mau itu di YouTube, LinkedIn, Instagram, TikTok, atau di berbagai platform lainnya. Nah, gimana nih? Sekarang udah mulai ngerti kan soal personal branding? Personal branding itu nggak ribet kok. Personal branding justru akan membantu kamu untuk mendapatkan pekerjaan atau jabatan yang kamu idam-idamkan. Nah, itu tadi mengenai personal branding. Oh gitu ya. Oke. Bentar. Kamu itu siapa sih? Adik aku? Bukan. Diri aku? Bukan. Lah, terus? Gimik aja sih ini mah. Udah jelas-jelas ada kamera. Dah, pergi dulu. Astagfirullahaladzim, jujur banget sih jadi orang. Nah, itu tadi sedikit penjelasan mengenai personal branding. Semoga kalian semua makin paham ya mengenai apa itu personal branding dan juga manfaatnya di kehidupan kalian tentunya. Aku juga mau ngingetin nih, corona itu belum hilang ya. Jadi jangan lupa untuk terus mematuhi 5M, yaitu memakai masker, menjauhi kerumunan, mencuci tangan, mengurangi mobilitas, dan juga menjaga jarak. Saya Muhammad Rizky Ramadan, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.